Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sekarang yang saya bagikan adalah mimpi yang dialami seorang ibu rumah tangga. Beliau menanyakan takwil mimpi kepada saya melalui WA. Mimpi yang beliau alami adalah beliau itu mendapatkan parsel bermacam-macam bentuknya diberikan oleh majikan beliau yang dulunya ketika kerja di kota Surabaya. Dari semua parsel tersebut, itu ada yang sangat disukai oleh beliau. Jadi parsel-parsel itu banyak, semua disukai, tapi ada yang sangat disukai oleh beliau, yaitu bentuknya dikemas kayak tempat tidur yang lengkap dengan kelambunya, warna biru langit. Semua parsel tersebut di luar rumah beliau. Kemudian di luar rumah beliau itu terlihat induk ayam bersama anak-anak kecilnya. Akhirnya beliau menyimpan semua parsel itu ke dalam rumah. Kemudian dia menempati rumah yang beliau tidak kenali. Setelah di dalam rumah, ada 2 parsel payung warna pink diberikan oleh anak asuh beliau. Tapi karena payung tersebut rusak, beliau itu tidak mau lalu menyingkirkan payung tersebut. Ketika beliau itu mengeluarkan payung tersebut di luar rumah bagian depan, beliau itu melihat pasangan suami istri yang sudah tua yang sedang mengorek-ngorek sandal yang berserakan. Sandal berserakan. Suami istri tersebut mencari sandal anak asuh beliau yang ngasih parsel berupa payung rusak tersebut. Dan sambil bergumam, sandalnya aja nggak ada yang bagus, apalagi jejaknya. Kemudian beliau terbangun. Apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan, bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makna dari mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi dan diatur siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Cara merespon mimpi tergantung mimpinya, karena mimpi itu ada 3 macam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, menyebutkan mimpi itu ada 3. Yang pertama, mimpi yang baik merupakan kabar gembira, itu datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan, datangnya dari setan. Untuk mengetahui bagaimana cara merespon mimpi ketiga hal tersebut, Anda bisa melihat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan diatur tentang siapa yang boleh mentakwilkan mimpi. Itu adalah orang yang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi. Seperti halnya yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Tidak hanya beliau, Nabi Muhammad SAW juga ahli takwil mimpi. Dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat beliau. Di kalangan tabi'in ada alim ulama terdahulu itu namanya Ibnu Sirin. Jadi orang yang boleh mentakwilkan mimpi hanyalah orang yang ditakdirkan untuk mentakwilkan mimpi. Dan ilmu takwil mimpi itu tidak didapat dari membaca buku,
melainkan bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa mentakwilkan mimpi itu adalah orang bertakwa yang memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman yang benar. Karena di dalam mentakwilkan mimpi itu akan berkaitan dengan ilmu syariat, Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai mimpi yang tadi, saya bagi per bagian supaya tidak membingungkan. Ketika ada visual mimpi berupa pemberian parsel yang bermacam-macam oleh majikan beliau yang dulu kerja di Surabaya, maka itu berarti Allah memberikan petunjuk ya, bahwa beliau itu ketika diberi sesuatu tentang keduniawian, beliau itu senang, menyukainya. Tetapi beliau sangat menyukai tentang parsel yang bentuknya lain, yaitu berupa tempat tidur yang lengkap dengan kelambunya warna biru langit. Itu bermakna bahwa keadaan ruh beliau, karena mimpi itu adalah alam ruh, bukan alam jasad. Jadi Allah itu memberikan petunjuk bahwa karakternya ruh saudari kita itu lebih menyukai ketaatan. Karena ada simbol warna biru langit yang mana itu adalah bermakna tentang alam malaikat, alam ketakwaan. Dan ketika ada visual tempat tidur yang lengkap sebagai parselnya, itu adalah anjuran dari Allah supaya beliau itu istirahat dari menyibukkan aktivitas yang berbau keduniawian. Karena di dalam kehidupan nyata, beliau itu seringkali mengambil semua kesempatan baik dalam hal bisnis. Dan juga pernah menawarkan saya beberapa bisnis. Ya. Namun saya menolaknya karena saya tidak berminat untuk itu. Nah, ketika beliau itu melihat induk ayam bersama anak-anak kecil, itu memiliki makna bahwa Allah itu memberi petunjuk agar beliau lebih baik fokus sebagai ibu rumah tangga yang mengawasi, mendidik anak-anaknya walaupun anaknya sudah besar. Nah, ketika ada parsel yang lain yaitu berupa payung warna pink yang diberikan oleh anak asuhnya, karena di dalam kehidupan nyata beliau memang punya anak asuh. Nah, payung yang diberikan oleh anak asuh beliau itu warnanya pink, itu ada maknanya. Pink itu adalah gabungan dari warna merah yang banyak dan warna putih yang sedikit. Payung itu adalah simbol dari peluang, ya, peluang amal soleh yang bisa menyelamatkan. Cuman karena warna pink itu berarti buruk. Karena merah itu warna keburukan, warna yang mewakili simbol neraka, sedangkan putih itu adalah simbol perwakilan dari kebaikan, tapi yang putih itu lebih sedikit daripada yang merah sehingga warnanya pink. Nah, karena payung itu rusak, maka Allah memberi petunjuk bahwa yang berkaitan dengan anak asuh itu akan membawa dampak buruk yang lebih banyak kepada kehidupan saudari kita itu. Makanya di dalam mimpi itu beliau dimampukan oleh Allah menyingkirkan payung tersebut. Lalu kemudian ada sepasang suami istri yang sudah tua yang mengorek-orek sandal berserakan. Itu Allah memberi petunjuk ketika ada orang lain ingin mengambil anak asuhnya itu untuk diasuh. Mereka melihat ya, dengan simbol sandal-sandal yang berserakan, menemukan sandal anak asuh itu disebut gak ada yang bagus, yang artinya perilaku anak asuh tersebut adalah buruk. Dan ketika di mimpi itu divisualkan apalagi jejaknya, nah itu maksudnya adalah perilaku anak asuhnya yang buruk itu akhirnya akan membawa dampak yang buruk. Nah, itulah makna mimpi yang dialami saudari kita supaya apa? Meminimalisir aktivitas duniawi, lebih memilih ketaatan dan hindarkan untuk mengasuh anak tersebut, melainkan fokus kepada anak kandungnya sendiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.